他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 631. Hanya satu harapan, 2. Saat suara itu berhenti pada titik ini, jejak hijau menghilang. Benar, itu adalah harapan tipis untuk bertahan hidup yang dimiliki Chaeyer, yang memberinya kekuatan untuk memimpin semua Bright Glimmer of Hope terbang menjauh dari Modu. Begitu dia datang dalam kontak dengan mayat Long Haon, suara ini menyebar ke pikirannya, mengatakan bahwa Long Haon masih memiliki harapan untuk bertahan hidup. Jadi tidak peduli betapa sedihnya Chaeyer, dia membawa Long Haon pergi dari sana, untuk menempatkannya dengan aman di menara keabadian, untuk menemukan harapan kebangkitan itu. Suara itu adalah, kata Wang Yuanyuan kosong. Saya tahu. Itu gadis dari Illusory Paradise. Tidak salah lagi, itu dia. Lin Xin terpental liar. Meraih bahu Lin Xin, Han Yu dengan bersemangat berteriak, ya, ya. Ye Xiaolei. Ini dia memiliki semacam hubungan kontrak dengan Kapten, dan dialah yang datang membantu kita. Jadi Kapten memiliki harapan untuk bangkit kembali. Ada harapan. Suasana suram sebelumnya tersapu bersih saat itu juga, dan semua orang mendapatkan kembali harapan. Tetapi bahkan jika mereka melakukan yang terbaik untuk menghapus air mata mereka, air mata ini tidak dihapus dengan cara apapun. Tidak seperti air mata mereka sebelumnya, ini adalah air mata kegembiraan. Bahkan jika hanya ada sedikit harapan, mereka harus meraihnya dengan cara apapun. Chaeyer erat memeluk Long Haon dan air matanya mengalir sekali lagi. Tapi dia tidak terus membenamkan dirinya dalam kesedihan, tiba-tiba berteriak, apakah ada yang punya tali atau rantai? Si Masian menjawab, ya. Kemudian dia mengeluarkan rantai emas gelap dari cincin penyimpanannya. Rantai ini mencapai panjang sekitar 5 meter, seperti rantai bola cahaya raksasa miliknya. Itu jelas digunakan sebagai cadangan. Chaeyer mengambil rantai ini, memegang Long Haon dalam posisi berdiri, saat dia melihat ke atas lantai pertama menara, berbicara dengan cara yang pasti, 7 hari. Kami hanya punya waktu 7 hari, saat ini, kita harus naik ke puncak Tower of Eternity dan mendapatkan warisan dari Holy Necromancer, Slumbering Calamity Elus. Ya, semua orang dari Bright Glimmer of Hope setuju dengan Rio. Semburan kekuatan itu memberi kelompok itu semacam perasaan deras. Aku juga pergi. Kata-kata yang sama datang hampir bersamaan dari Yang Wenshao dan Duan Yi. Luka mereka jauh lebih baik, dan meskipun pertempuran akan sedikit sulit, bagaimana mereka bisa meringkuk pada saat seperti itu? Chaeyer tidak banyak bicara, hanya memberitahu Wang Yuanyuan di dekatnya, bantu aku membaringkan Haon di punggungku dengan rantai ini. Dengan dia bertarung bersama kita, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan kita. Ya. Wang Yuanyuan tidak mengajukan keberatan dan segera mulai bekerja. Gadis ketiga dari kelompok, Chen Ying-er, juga melepaskan pelukan Yang Wenshao, dan membantu menempatkan tubuh Long Haon di punggung Chaeyer. Long Haon yang tinggi dan kokoh di punggung Chaeyer terlihat membuat pemandangan yang membingungkan. Lengan dan kakinya harus melingkari tubuh Chaeyer, dan pada akhirnya kakinya harus dilingkarkan di pinggangnya, untuk mengikatnya dengan kuat. Merasa berat Long Haon ini, tekad di mata Chaeyer tumbuh lebih jauh dalam intensitas. Dalam kilatan cahaya abu-abu, sabit Dewa Kematian muncul di genggamannya. Mungkin ini karena pemulihan ingatannya, tetapi begitu itu muncul di tangannya, kecemerlangan yang dipancarkan oleh alat suci ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Membiarkan ledakan niat membunuh, sabit menjadi lebih berkilau. Kita pergi. Mengatakan itu, Chaeyer mengambil langkah besar menuju lantai 2 menara keabadian. Anggota Bright Glimmer of Hope ditambah Zhang Fangfang, Yang Wenshao dan Duan Yi di belakang membentuk total 9 orang, yang menaiki tangga secara langsung.
Uji coba di lantai pertama dan kedua semuanya sudah selesai sebelumnya, dan mereka mendapat persetujuan dari 4 penjaga suci. Dan sekarang, 4 penjaga suci di dalam melodi abadi di dada Cair semuanya menjadi pengawalnya. Hanya saja, mereka tidak bisa memberikan bantuan dalam pertarungan mereka di dalam Tower of Eternity. Setelah memasuki lantai 2, semua orang melepaskan sayap spiritual mereka dan menuju jauh ke depan. Mereka belum pernah memasuki lantai 3 menara keabadian sebelumnya, setelah mereka mengetahui dari siput surgawi matahari dan bulan, bahwa Elus telah menempatkan dunia manusia dalam keadaan yang mengerikan dan merupakan penyebab utama dari keadaan mereka yang sangat lemah itu. Mengikuti, kelompok itu tidak pernah terus menaiki tangga ini. Tapi sekarang berbeda, Cair menggantikan Long Haon untuk menjadi penerus itu, dan harus berhasil dengan cara apapun untuk menghidupkan kembali Long Haon. Mereka tidak hanya harus terus maju, tetapi terlebih lagi mencapai lantai 7 di mana mereka akan bisa mendapatkan warisan dari slumbering calamity Elus. Jadi, mereka tidak berani tinggal sedikit pun. 7 hari, hanya itu waktu yang mereka miliki. Jika Long Haon tidak dibangkitkan saat itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan kesulitan yang akan dihadapi di 4 lantai berikutnya. Bahkan jika mereka akan menghadapi cobaan pada tingkat Kaisar Dewa Iblis, Cair tidak akan menghentikan kemajuan mereka. Jika Long Haon benar-benar mati, dia pasti akan mengikutinya dalam nasib itu. Dengan sangat cepat, mereka mencapai lorong dari lantai 2 ke lantai 3. Kemudian Cair berbalik dan melihat rekan-rekannya mengikuti di belakangnya. Hanyu mengumumkannya, Cair, sampai Kapten bangkit kembali, tolong jadilah Kapten kami. Keluarkan perintah Anda, dan bahkan dengan mengorbankan nyawa kami akan memberi Anda bantuan kami sampai akhir. Cair menarik napas dalam-dalam. Dia tidak mengucapkan terima kasih, tetapi mengangguk dengan penuh semangat, dan merupakan orang pertama yang melewati jalur teleportasi. Dengan kilatan, teleportasi yang fantastis membawa kelompok itu ke lantai 3. Tepat setelah masuk, semua orang merasakan hawa dingin pada saat yang sama, karena atmosfer di sekitarnya tampak menjadi lengket. Ini adalah dunia di mana mereka tidak lagi perlu tetap mengapung, dan di mana mereka hanya bisa melihat hamparan kegelapan. Tanahnya terbuat dari batu bata hitam dan di langit ada bulan ungu tua. Setelah tiba di sini, mereka merasa seolah-olah berada di dunia lain. Dan dunia ini seolah tak berujung. Sejauh mata memandang, pemandangan itu tidak ada habisnya, hanya kegelapan yang tak berujung. Di tengah kegelapan yang tak berujung ini, nyala api ungu yang tak terhitung jumlahnya berdenyut. Ini adalah api jiwa, yang merupakan ciri prajurit kerangka. Benar, di lantai 3 menara keabadian ini, yang mereka lihat adalah lautan kerangka yang tak berujung. Dan mereka hanya ditemani oleh kegelapan yang tak berujung. Di tempat itu hanya ada esensi kegelapan yang disertai dengan keheningan mematikan yang pekat. Tetapi tidak peduli apa musuhnya, semua anggota Bright Glimmer of Hope hanya memiliki tekad di mata mereka. Mereka hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah melewati semua rintangan untuk membangkitkan Long Haon. Yang mengejutkan yang lain, Cair tidak segera menerobos lautan kerangka itu, terlihat dingin dan tenang, bukannya menjadi histeris hiruk-pikuk. Dia benar-benar ingin dengan ceroboh melewatinya, tetapi dia tidak bisa. Itu karena dia tahu bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan, dan tidak bisa membuang waktu sedikit pun. Jadi dia tidak bisa bertarung membabi buta, tetapi harus melalui semua cobaan dalam waktu singkat, yang merupakan tujuannya saat ini. Di lantai pertama dan kedua, kami diuji oleh 4 penjaga suci besar, yang elemennya adalah api, es, tanah, dan angin, yang merupakan 4 elemen paling mendasar. Dari tampilannya, kita akan menghadapi elemen kegelapan di trial lantai 3 ini. Seperti yang telah dikatakan oleh para penjaga suci kepada kami sebelumnya, mereka berjumlah 12 orang. Jadi orang yang akan menguji kita di sini adalah penjaga suci dari elemen kegelapan. Kerangka di menara keabadian berbeda dari yang ada di dunia Haoyue. Setiap orang telah mengalami kekuatan mereka, begitu banyak kerangka cukup untuk menghentikan kita sampai mati. Tidak akan ada akhir jika kita mencoba membunuh mereka semua, dan siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan.
Jadi kita tidak boleh pergi membunuh mereka secara membabi buta, tetapi carilah penjaga suci kegelapan itu dan kalahkan untuk melewati ujian ini. Suara jernih cair bergema di lantai 3. Pidatonya secara bertahap menenangkan orang lain yang terburu, yang menemukan kejutan mereka bahwa bahkan tanpa perintah Long Haon, Cair, yang menjadi kapten sementara mereka, mengambil tugas itu dengan sempurna, berhasil tetap berkepala dingin. Perasaan percaya diri muncul di setiap Demon Hunter dari Bright Glimmer of Hope. Benar, sudah lama sejak pembentukan pasukan perburuan iblis ini berputar di sekitar dua inti. Hanya saja, kecemerlangan Cair tersembunyi di balik Long Haon sejauh ini. Cair saat ini bukan hanya yang dipilih oleh Dewa Kematian, tetapi memiliki semua ingatan aslinya kembali. Dengan Long Haon mati dan hanya memiliki satu kesempatan untuk membangkitkan dia, Cair tidak memiliki hati sedikit pun untuk terus menyembunyikan dan menahan diri. Dia harus memimpin grup dengan segalanya untuk memenangkan kesempatan terakhir ini. Hanyu, seru Cair. Ya. Hanyu melangkah maju. Cair memerintahkan, sebentar lagi, kami akan meluncurkan serangan habis-habisan. Saat pertempuran dimulai, penjaga kegelapan suci yang tersembunyi di tengah-tengah kerangka itu pasti tidak akan terganggu. Gunakan yang terbaik dari komandan mata iblismu untuk menemukannya dan menguncinya. Ya. Hanyu segera merespon saat dia memanggil komandan mata iblis. Zhang Fangfang, maju. Yang Wen Shao, Duan Yi, dan Han Yu, di belakang. Selebihnya berjalan seperti biasa. Ying Er, jangan habiskan energi spiritualmu untuk panggilan lain selain S1MCHE Pronunciation Duel. Pergi. Dengan panggilan terakhirnya, Cair melambaikan sabit Dewa Kematian di tangannya. Zhang Fangfang berdiri di belakang perisainya yang berat, sambil bergerak menuju lautan kerangka itu. Chapter 632. Hanya satu harapan, 3. Kerangka itu semuanya hitam, sama seperti dunia ini. Satu-satunya cahaya yang dihasilkan di dunia ini adalah yang keluar dari api jiwa yang menyala di mata mereka. Ketika kelompok Cair bergerak, gelombang kerangka juga bergerak, berbondong-bondong tanpa henti, dan memegang berbagai senjata tinggi untuk menyerang mereka. Memperluas sayap spiritual di punggungnya, Cair tidak tetap bersama tim. Dia awalnya harus menjadi unit pengembara sebagai seorang pembunuh. Dalam sekejap, dia melampaui Zhang Fangfang, dan menembus garis depan, seperti belati tajam yang menusuk keras di tengah lautan kerangka. Sejak 2 tahun yang lalu, mereka telah lulus uji coba di 2 lantai pertama dan bisa memasuki lantai ketiga tetapi tidak melakukannya sama sekali. Sekarang setelah mereka akhirnya masuk, persidangan di lantai 3 ini seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka. Tapi setelah benar-benar menyerbu ke lautan kerangka, Cair segera merasakan tekanan besar. Uji coba lantai 3 ini sejauh ini berada di atas lantai 2 dalam kesulitan. Ini bukan hanya titik loncatan belaka, tetapi ujian yang lebih besar, bukan 1 lawan 1, tapi pertarungan tim. Dalam kilatan cahaya abu-abu, sebagian besar kerangka direduksi menjadi fragmen saat sabit Dewa Kematian tersapu. Hanya dalam satu serangan, Cair memadamkan api jiwa lebih dari 20 kerangka, tapi dia bisa merasakan bahwa kerangka ini benar-benar memiliki kekuatan pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-6. Mereka tidak memiliki teknik pertempuran sebaik para penjaga suci, tetapi jumlah mereka tidak terbatas. Tetapi tepat pada saat ini, kekuatan mereka sebagai sebuah tim menjadi terlihat. 4 lingkaran cahaya menyebar hampir bersamaan, menutupi area yang sangat luas. Keempat lingkaran cahaya emas ini secara alami dilepaskan oleh 4 ksatria kuil di barisan mereka. Long Haon tidak hadir, tapi tim mereka sebagian besar masih dibentuk dengan ksatria. Dan mereka semua adalah ksatria generasi muda teratas, ksatria kuil dari langkah ke-7. 4 lingkaran cahaya melepaskan kemampuan yang sama, Halo of Holy Protection dari Guardian Knights. Mampu meningkatkan efisiensi serangan apapun pada musuh atribut kegelapan, itu juga melemahkan atribut elemen dan kecepatan target yang bersangkutan. Karena digunakan secara bersamaan oleh 4 ksatria kuil, lingkaran cahaya ini berhasil menutupi area seluas beberapa ratus meter persegi. Lautan kerangka yang masuk sangat diperlambat, segera dikuasai oleh Cair yang berdiri di garis depan.
Kali ini, kekuatan ofensif menakutkan Chair sepenuhnya ditampilkan. Setelah memulihkan ingatannya, dia juga memulihkan seluruh formasi yang dia miliki sebagai seorang pembunuh sejak masa kecilnya. Sabit Dewa Kematian di tangannya turun seperti inkarnasi kematian yang sebenarnya. Kilatan abu-abu yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan turun di medan perang, menghancurkan area besar kerangka berkeping-keping dimanapun ia lewat. Di bawah kepemimpinannya, semua Bright Glimmer of Light melewati lautan kerangka dengan kecepatan yang menakutkan. Komandan Mata Iblis sekarang melayang di atas kepala Han Yu, melepaskan gelombang kekuatan mental melalui jajaran kerangka, mencari penyebab utama di balik penciptaan mereka. Wang Yuanyuan dan Sima Xian bertahan di pinggir lapangan. Dengan kematian Long Haon, hati mereka telah menekan kesedihan dan kemarahan yang ekstrim, yang semuanya dibuang ke lautan kerangka ini. Sosok emas dan keperakan mereka sendiri mengeluarkan semua musuh di sela-sela, berubah menjadi bubuk halus semua kerangka hitam tempat serangan mereka mendarat. Lin Xin juga tidak tinggal diam. Staf awan api meluncurkan hujan meteor seperti meriam ajaib, tanpa pandang bulu membom kerangka yang masuk. Saat mereka menyerang kerangka ini, semua orang secara bertahap mendapatkan beberapa manfaat. Situasi yang sama seperti di lantai pertama Menara Keabadian terjadi. Di lantai pertama, mereka tidak menemukan terlalu banyak kerangka, tetapi masing-masing dari mereka memberikan dorongan 10 energi spiritual, menyebabkan ledakan pertumbuhan pertama dalam pasukan perburuan iblis, melampaui batas mereka untuk menjadikan mereka iblis nomor 1. Han Squad generasi muda. Untuk saat ini, kerangka ini juga tidak memasok 10 energi spiritual untuk masing-masing dari mereka, tetapi setiap orang yang terbunuh meningkatkan energi spiritual mereka sebesar 1 unit. Jangan meremehkan unit tunggal ini. 1 atau 2 yang terbunuh tidak membuat apapun menjadi jelas, tetapi ratusan dari mereka yang terbunuh memberikan ratusan energi spiritual. Jika Long Haon tidak baru saja dibunuh oleh Kaisar Dewa Iblis, mereka pasti semua akan bersorak untuk penemuan hebat ini. Tidak perlu benar-benar mencari penjaga kegelapan, mereka hanya perlu terus melakukan pembunuhan untuk meningkatkan energi spiritual mereka. Tapi ini tidak mungkin bagi mereka sekarang. Mereka harus menerobos tahap ini secepat mungkin untuk membangkitkan kapten mereka tepat waktu. Tiba-tiba Chair, yang berada paling dalam di garis depan, tiba-tiba berbelok di udara, dan kembali ke tengah formasi rekan-rekannya. Berhenti! Dengan teriakan pelan, dia menancapkan sabit Dewa Kematian ke tanah. Inkarnasi kematian perlahan terbentuk di belakangnya, menjadi berbeda dengan cepat. Menyilangkan kedua tangannya, simbol mistis terbentuk di tangan inkarnasi kematian itu. Semua simbol berwarna putih dan dengan cepat membentuk lingkaran cahaya berbentuk bola, yang terdiri dari partikel mikroskopis yang tak terhitung jumlahnya. Chair melangkah mundur sementara Zhang Fangfang segera melangkah dengan mengesankan, bergegas menuju gelombang besar tentara kerangka hitam. Kaki kirinya menginjak tanah, dan saat dia memegang perisainya, pedang berat di tangan kanannya terangkat ke atas. Zhang Fangfang tiba-tiba berteriak keras, dan kilatan emas yang tak terhitung jumlahnya meledak dari pedangnya, membuat area sekitarnya yang sangat besar berwarna emas. Cahaya ujian. Tentu saja, kerangka dari langkah ke-6 ini tidak semuanya langsung mati di bawah iluminasi Light of Trial, tetapi soulfire mereka berdenyut hebat, saat mereka mundur dengan panik. Beberapa yang lebih dekat hancur berkeping-keping sekaligus, dan napas kegelapan di sekitarnya terkuras hingga tingkat yang besar. Saat ini, mantra Chair telah selesai. Dapatkan dimurnikan. Kata-kata ini keluar dengan dingin dari mulutnya, saat inkarnasi kematian yang mengembun di udara menyebar dengan tiba-tiba. Dengan lingkaran putih yang memanjang, kerangka hitam itu semuanya menjadi putih, tidak bergerak. Kemunculan tiba-tiba dari area besar kerangka putih di dunia kegelapan ini memberikan perasaan yang sangat aneh. Segera, kerangka putih ini berubah menjadi uap putih, naik ke udara menuju inkarnasi kematian. Jiwa mereka terserap di tengah hamparan putih itu, membuat inkarnasi kematian abu-abu menjadi lebih substansial. Armor abu-abu yang megah menutupi seluruh tubuhnya, tampaknya setiap bagian dari armor itu dibentuk dengan bilah tajam yang berkilauan. Satu-satunya area yang tidak jelas untuk dilihat adalah wajahnya,
tampak kabur seperti malam, tidak dapat dibandingkan. Cair melonjak sekali lagi dalam sebuah gerakan, muncul di depan Sang Fang Fang. Melambaikan sabit Dewa Kematian, dia kembali memimpin rekan-rekannya untuk terus berjuang. Dalam sekejap sebelumnya, dia telah memurnikan lebih dari 1000 kerangka hitam, meningkatkan energi spiritualnya lebih dari 1000 unit juga. Saat ini, kerangka hitam yang jauh tiba-tiba berhenti, keluar dari jalan dan membentuk lorong. Saat ini, semua kerangka hitam menjadi tenang dan segera, suara denting kuku kuda naik. Suara gemerincing ini menjadi semakin jelas terdengar. Seorang tokoh kuat datang ke pandangan kelompok. Sosok yang kuat ini sepenuhnya mengenakan baju besi hitam, dipasang di atas kuda besar yang dilapisi baja juga. Keduanya menyebarkan lingkaran ungu gelap, dan setelah kemunculannya, esensi gelap di udara segera naik tajam. Di area yang membentang hingga 100 meter di sekelilingnya, bunga ungu gelap cahaya terlihat naik. Keluar sendiri? Ksatria hitam yang datang untuk melihat ini seharusnya yang menguji mereka. Ujian di Tower of Eternity memang berat, tapi tentu saja bukan tidak mungkin untuk dilewati. Jika kerangka hitam di sini benar-benar tidak ada habisnya, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa Iblis cepat atau lambat akan terhenti sampai mati. Jadi kerangka yang tak habis-habisnya ini hanyalah semacam ujian pendahuluan terhadap mereka. Karena sejumlah kerangka hitam terbunuh, Ksatria hitam yang sangat mungkin adalah penjaga suci ke-8 ini muncul di depan mereka. "Ayo pergi dengan saya," Cair berteriak dan segera bergegas ke depan. Sabit Dewa Kematian ditempatkan di sisinya, ujungnya yang tajam meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Roh pembunuh yang ganas meledak seketika dari tubuhnya, dan saat itu juga, seluruh tubuh Cair diselimuti oleh gerimis abu-abu yang berkilauan. Dia dengan sangat cepat mendekati pusat lautan kerangka itu, dan saat dia mencoba menerobos lorong itu, kerangka hitam di kedua sisi melemparkan diri ke arahnya, berusaha menghentikan langkahnya. Cair memiliki sikap dingin tetapi temperamen yang berapi-api, membakar seperti nyala api yang tak habis-habisnya. Pada saat itu, semua jenis kenangan dari waktunya dengan Long Haon muncul kembali. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia hanya akan terus maju. Tidak ada yang lain selain kematian yang bisa menghentikan kemajuannya lagi. Inkarnasi kematian yang baru saja menyerap sejumlah besar jiwa mengikuti Cair ke depan, seperti bayangannya. Tapi itu tidak menggunakan kemampuan yang terlihat, hanya melepaskan warna abu-abu yang sama seperti Cair dari tubuhnya, abu-abu yang sangat menguntungkan. Zhang Fangfang dan sisa Bright Glimmer of Hope mengikuti di belakang Cair dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, saat Cair menghadapi pengepungan kerangka hitam di sela-sela, mereka juga menerobos lautan kerangka ini. Bagaimana kerangka hitam dari langkah ke-6 ini bisa menghalangi kemajuan mereka? Sama seperti sebelumnya, mereka terus maju dan dengan cepat mengejar Cair. Setiap gelombang sabit Dewa Kematian di tangan Cair pasti akan merenggut nyawa banyak kerangka. Setelah terbunuh oleh senjatanya, kerangka hitam ini semuanya berubah menjadi aliran udara abu-abu, menuangkan diri mereka ke dalam bayangan kematian di udara. Chapter 633. Ksatria ke-8. Dalam beberapa saat, Cair memimpin untuk akhirnya mencapai Ksatria hitam yang memancarkan partikel warna ungu. Kerangka ini terlihat menjadi lebih kuat dengan tambahan Ksatria hitam. Kecepatan kemajuan Cair diturunkan, dan kerangka itu berkilauan dalam warna ungu, menjadi jauh lebih kuat dari kerangka sebelumnya, baik itu dalam kekuatan ofensif atau perlawanan. Oleh karena itu Cair harus melindungi dirinya sendiri, serta Long Haon dibawa di punggungnya, dan tidak bisa maju sebelum waktunya. Namun meski begitu, kerangka ungu ini masih hancur satu persatu di depan sabit Dewa Kematiannya, saat dia mendekati Ksatria hitam itu. Ksatria hitam itu memiliki nyala api hitam keunguan yang berdenyut di dalam matanya. Pandangannya terfokus pada Cair, perlahan-lahan mengambil tombak sepanjang 5 meter yang tergantung di pelana kudanya. Ksatria ini tingginya lebih dari 3 meter, dan tingginya mencapai lebih dari 4 meter dengan tambahan tunggangan itu, kuda kerangka yang memanjang lebih dari 2 meter. Ini hanyalah raksasa dibandingkan dengan Cair. Api hitam keunguan langsung naik di atas tombaknya yang menyala-nyala, dan kaki depan kuda kerangka itu terangkat.
Segera udara dalam lingkup cahaya keuan tiba-tiba menjadi lengket. Cair merasa jelas bahwa tubuhnya tiba-tiba menjadi stagnan, dan segera, segudang titik cahaya ungu berkumpul ke tombak di tangannya. Dalam kilatan cahaya listrik ungu, itu didorong ke Cair seperti sengatan listrik. Kuat. Hanya dalam satu gerakan, ksatria hitam ini mengejutkan seluruh Bright Glimmer of Hope. Aura yang dibebaskan oleh orang ini jelas mencapai standar pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Bahkan jika itu adalah tahap awal dari langkah ke-9, itu masih cukup. Terlebih lagi, dari interaksi yang mereka lakukan dengan para penjaga suci lainnya, kekuatan mereka jelas tidak terbatas pada peringkat mereka. Mereka semua menguasai teknik bela diri jauh di atas pembangkit tenaga listrik dari kelas yang sama. Cair tidak menghindar, karena seorang rekan ada di belakangnya, menghindar hanya akan membuat Zhang Fangfang menanggung beban. Tapi tepat pada saat ini, bayangan emas melesat di sisinya, berubah menjadi ungu seluruhnya di tengah ketinggiannya. Berjuta guntur muncul, membombardir ke segala arah. Itu adalah ungu guntur listrik frenzy Simasian. Simasian tidak membantu Cair dalam menahan serangan ksatria hitam, tetapi membantunya dalam membuang kerangka sekitarnya, sehingga dia bisa fokus sepenuh hati pada ksatria hitam. Ini adalah tanda kepercayaan mereka satu sama lain, mereka semua percaya bahwa Cair akan mampu menghadapi serangan musuh ini. Jika Long Haon adalah orang yang menghadapi serangan ksatria hitam ini, dia pasti akan menghentikannya dengan Divine Snail Shield of Sun and Moon. Tapi Cair tidak Long Haon. Dia tidak memiliki kekuatan pertahanan yang hebat, jadi jika dia hanya bertahan secara pasif, tidak mungkin dia akan menghentikan serangan hebat yang mencapai kekuatan langkah ke-9 ini. Sebagai seorang pembunuh, kekuatan terbesarnya adalah serangannya, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Kaki kirinya tiba-tiba melangkah ke depan, gambar tumpang tindih terus-menerus dari Cair muncul di belakangnya. Sabit Dewa Kematian menyerang ke depan, kristal abu-abu mengembun di ujung depannya, tepat mengenai cahaya ungu tua. Saat ini, udara tampak membeku, saat pemandangan aneh mulai terlihat. Serangkaian gambar overlay di punggung Cair tiba-tiba muncul lagi, dan saat dia berbalik, mirip dengan ilusi, lapisan Cair yang tak terhitung mulai terbentuk. Segera, sabit Dewa Kematian di tangannya menyala, dan di tengah-tengah cahaya abu-abunya, cahaya ungu ksatria hitam itu dilenyapkan. Kerangka hitam yang mengelilingi Cair semuanya dihancurkan oleh guntur ungu, jadi hanya satu musuh yang berdiri di depannya saat ini. Sosok besar bergegas ke atas, itu adalah Simasian. Di udara, dia mengikuti bola cahaya energiknya, sayap spiritualnya melebar. Seluruh bola cahaya energetik berkilauan dalam cahaya ungu, dan dada Simasian bersinar dalam warna merah kecemerlangan. Tempat Simasian sebelumnya sudah diambil alih oleh Yang Wenshao, yang tidak membuat lubang di formasi. Memblokir serangan ksatria hitam itu, wajah Cair tampak sedikit pucat, tapi dia tidak berhenti. Sosoknya melintas, muncul di depan ksatria hitam itu dengan kecepatan tinggi, hampir sama dengan teleportasi. Tapi orang harus tahu bahwa dia membawa Long Haon di punggungnya, namun ini tampaknya tidak mempengaruhi kecepatannya sedikit pun. Tombak di tangan ksatria hitam itu melintas, segera berubah menjadi bayangan besar yang menyelimuti Cair. Sementara itu, lingkaran ungu gelap keluar dari tubuhnya, hanya mencapai diameter 10 meter, tetapi naik dari tanah dengan perasaan yang mengeras. Esensi kegelapan di lantai 3 menara keabadian ini segera mengalir ke arahnya. Ini terasa agak dekat dengan kemampuan kesatria Long Haon menyimpan kekuatan, kecuali bahwa Long Haon harus tetap tidak bergerak untuk menggunakannya, sementara ksatria hitam tidak mengalami batasan ini. Selama tubuhnya akan tetap berada di area lingkaran cahaya ini, kekuatan penyimpanan akan bertahan, membuat kekuatan bertarungnya semakin mengerikan. Cair bertindak seolah-olah dia tidak melihat semuanya. Di depan segudang serangan tombaknya, tubuh Cair tiba-tiba berubah menjadi ilusi, dan semua gambar ilusi dihancurkan oleh serangan tombak. Tubuh aslinya muncul di belakang ksatria hitam. Sickle of the God of Death bersiap untuk menyerang saat itu, mengarah tepat ke punggung ksatria hitam itu. Ksatria hitam itu tidak berbalik, karena dia sudah sangat terlambat. Bagian belakang tombaknya mendekat,
menunjuk ke ujung tajam sabit Dewa Kematian. Tubuh Chair bergetar hebat. Wajar jika dia tidak memiliki cara untuk membandingkan dengan musuh dalam energi spiritual. Tapi seluruh bagian dari tombak hitam itu diiris oleh sabit Dewa Kematiannya. Dan yang lebih mengerikan, proyeksi bilah berlapis-lapis keluar seperti bunga teratai dari sabit Dewa Kematian. Itu menyelimuti ksatria hitam itu dari belakang, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Ksatria hitam itu juga lawan yang tangguh. Membuat keputusan segera, dia berjongkok dari kuda dan tiba-tiba berlari ke depan, saat perisai ungu gelap yang terbuat dari energi muncul di belakangnya. Sickle of the God of Death benar-benar memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan. Hanya dalam sedetik, perisai energi itu dihancurkan dan menghilang, tetapi itu berhasil mengulur waktu bagi ksatria hitam. Berbalik, tombak di tangannya disapu secara horizontal. Bang! Dengan erangan pengap, tubuh Chair segera tersapu kembali. Bukannya dia tidak berpikir untuk menghindar, tapi dia tidak bisa sama sekali. Seketika gerakan ksatria hitam itu, semua udara di sekitarnya membeku, dan kecepatannya turun drastis. Saat ini, gelombang keras guntur bergemuruh. Di dekatnya turun pilar cahaya ungu, bergegas lurus ke arah ksatria hitam. Meriam guntur ungu Dewa Simasian telah selesai mengumpulkan kekuatan sejak lama, dan hanya menunggu ksatria hitam untuk menunjukkan celah. Dan dia bukan satu-satunya yang bergerak. Teriakan Phoenix yang bergema disembunyikan di tengah-tengah bombardir guntur. Phoenix of Blue Fire mengangkat dirinya tinggi-tinggi dan berlari ke ksatria hitam di belakang guntur ungu. Simasian dan Linsin menggunakan kekuatan penuh mereka, Purple Godly Thunder Cannon dan Phoenix of Blue Fire adalah serangan terkuat mereka. Secercah harapan yang cerah tidak akan membiarkan satu orang berjuang sendirian. Chair telah menarik perhatian ksatria hitam, serangan mereka menunjukkan efisiensi terbesar. Phoenix of Blue Fire milik Linsin mengalami perubahan besar dibandingkan 2 tahun lalu. Pertama, volumenya jauh lebih kecil, dan tidak mencapai 2 meter bahkan dengan kedua sayapnya terbuka, terlihat seperti burung besar. Tapi, Phoenix of Blue Fire ini jauh lebih cantik dari sebelumnya. Tanpa api yang membubung di sekujur tubuhnya, itu tampak seperti patung kristal yang sempurna. 3 bulu ekor yang cantik bergelombang di punggungnya, menonjol bahkan di antara bulu-bulu cantik di sekujur tubuhnya, membuatnya terasa seperti makhluk hidup. Matanya berkilauan dengan cemerlang, dipenuhi dengan nyala api yang hebat. Ksatria hitam ini sangat kuat. Terbang melewati Chair untuk menghadapi serangan yang datang, dia tiba-tiba melompat dari punggung kuda tulang, mengangkat bagian atas tubuhnya dan meniup api ungu tua yang berubah menjadi perisai di depannya. Tapi bagaimana mungkin api ungu tua ini dapat menahan bola cahaya raksasa Simasian yang digunakan bersama dengan kompor spiritual dari guntur ungu surgawi yang telah berevolusi? Perisai itu langsung hancur dan serangan dari Spiritual Stove of Godly Purple Thunder membombardir kuda kerangka. Segera, kuda kerangka mengeluarkan suara keras seolah-olah berbenturan dengan dinding yang berlawanan dan menghasilkan ledakan besar. Saat Satria gelap itu terlempar ke belakang, kepala kuda dan separuh tubuhnya hancur berkeping-keping, akibatnya ksatria hitam itu secara alami terlempar ke bawah. Melawan Panther Demon God Answer, Simasian telah berhasil menangkis musuh menggunakan Purple Godly Thunder Cannon ini, dan saat itulah yang terakhir dalam bentuk Demon God Transformed-nya. Baik Satria Hitam maupun tunggangannya tidak bisa menandingi kekuatan Dewa Setan Panther itu, jadi tentu saja mereka tidak bisa menghentikan pukulan ini. Namun, pengorbanan kuda kerangka itu tidak sia-sia sama sekali. Meskipun hancur berkeping-keping dalam ledakan, ini memblokir sebagian besar kekuatan serangan Purple Godly Thunder Cannon, dan hanya beberapa akibatnya mendarat di ksatria hitam. Tapi cahaya ungu tetap ada di seluruh tubuh ksatria, sedikit mengurangi kecepatannya. Dan saat ini datanglah Blue Fire Phoenix milik Linsin. Teriakan Phoenix yang bergema akhirnya bergema di seluruh lantai 3 menara keabadian, saat ksatria itu jatuh ke tanah, mengarahkan tombaknya ke depan untuk menembakkan proyeksi tombak ke kepala Blue Fire Phoenix dalam upaya untuk menghancurkannya. Tapi Blue Fire Phoenix tiba-tiba menjadi stagnan di udara, tiba-tiba berubah menjadi cahaya biru di udara dan langsung menghilang. Ini adalah cahaya biru seukuran jarum yang membutuhkan sekejap untuk menembus tombak Satria Hitam.
Ksatria hitam itu dengan jelas merasakan ancaman yang sangat besar. Saat mengeluarkan suara melengking, cahaya ungu yang intens muncul di sekitar tubuhnya, di mana semua aura kegelapan diperoleh secara substansial. Sebuah bola berwarna gelap, terbungkus ungu menyala di dadanya. Tubuhnya terhenti, dan saat cahaya ungu meringkuk, dia tampak seperti patung yang telah berdiri untuk waktu yang lama. Ini jelas merupakan teknik pertahanan pasif, cukup dekat dengan obstruksi surgawi. Detik berikutnya, kekuatan kompor spiritual Blue Fire Phoenix berkobar. Tombak di tangan ksatria hitam itu meleleh dari ujungnya, dan warna birunya memanjang dengan kecepatan yang luar biasa, mencapai lengannya dalam sekejap mata. Hanya dengan melihat tombak dan lengan kanan ksatria hitam itu, orang bisa terkejut melihat semuanya menguap di bawah cahaya biru, tanpa meninggalkan satu jejak pun. Dan, cahaya biru terus meluas ke seluruh tubuhnya, mengunci bola hitam keunguan di dada kerangka itu, dan berbenturan dengan intens. Blue Fire Phoenix terlalu kuat. Suhu yang mengerikan itu sudah menyebabkan tikungan di udara di dekatnya. Meski bola hitam itu membuatnya berhenti, lengan kanan ksatria hitam itu masih terlepas dengan cepat, hingga ke dada. Dan kali ini, kilatan abu-abu yang tajam melayang di punggung ksatria hitam itu. Inkarnasi kematian yang telah muncul sebelumnya kemudian menembakkan sinar abu-abu menjadi kilatan abu-abu yang tajam. Kilatan abu-abu menyebabkan bola hitam keunguan pecah sebagai tanggapan, pada saat yang sama dengan sisi kiri tubuh ksatria hitam. Blue Fire Phoenix tidak memiliki apa-apa untuk menghentikannya lagi, segera meluas dengan kecepatan yang mencengangkan, membakar seluruh tubuh ksatria gelap itu secara menyeluruh dalam sekejap mata. Api hitam keunguan keluar dari kepala ksatria hitam, dan suara yang cukup tajam terdengar, "Penjaga suci ke-8, mendengarkan perintahmu." Saat kata-kata ini berakhir, dia berubah menjadi cahaya ungu, menghilang di dalam melodi abadi yang tergantung di leher Chair. Seluruh proses dari awal pertempuran sampai akhir tidak terlalu lama. Bahkan Chair sendiri tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan mengalahkan penjaga suci ke-8 ini dengan mudah. Tanpa ragu, kontributor terbesar dalam pertempuran ini adalah Sima Xian dan Lin Xin. Purple Godly Thunder Cannon dan Phoenix of Blue Fire adalah kontributor terbesar dalam menyingkirkan ksatria ke-8 ini. Chair sendiri tidak bisa menunjukkan tampilan kekuatan penuhnya sama sekali. Seiring dengan kematian ksatria hitam, dunia ke-8 di sekitarnya segera terdistorsi, dan kerangka hitam itu juga menghilang dalam tikungan ini. Ketika lingkungan menjadi lebih terlihat jelas, mereka menemukan bahwa mereka sekarang berada di jalur yang diperpanjang. Tempat ini agak mirip dengan lantai pertama menara keabadian, kecuali bahwa pilar-pilar di sekitarnya semuanya berwarna hitam. Di kejauhan, tirai cahaya putih gerimis mulai terlihat. Chair mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk ke Lin Xin dan Sima Xian. Saat ini, mereka berdua sudah duduk bersila. Sima Xian lebih baik, karena dia memiliki Scarlet Dragon Armor untuk melemahkan serangan balik dari Spiritual Stove of Godly Purple Thunder di tubuhnya. Hanya energi spiritualnya yang agak habis. Tapi Lin Xin tidak begitu kaya. Kompor spiritual Blue Fire Phoenix-nya memperoleh kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, tetapi itu juga membuat serangan balik lebih kuat, dan konsumsi energi spiritual cukup besar. Sebagai pengingat, mereka menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, tetapi bahkan ksatria hitam dari langkah ke-9 ini meleleh di depan Blue Fire Phoenix-nya. Ini adalah serangan terkuatnya, sebenarnya jauh lebih kuat dari jari Vulkain. Jika tidak mendapatkan waktu sebanyak mungkin untuk menyelamatkan Long Haon, ini bukan langkah yang akan dia gunakan dengan santai. Sima Xian berkata kepada Chair, "Wakil Kapten, jangan khawatir tentang kita berdua. Sekarang kita telah melewati cobaan ini, tempat ini sudah aman. Terus maju dengan yang lain, kami akan bergabung setelah pulih sedikit." Hanya pengguna atribut cahaya atau atribut kematian Chair yang dapat memulihkan energi spiritual mereka di menara keabadian. Individu lain tidak akan dapat mengandalkan esensi unsur di sana dan perlu menggunakan kristal magis. Saat ini, Lin Xin memegang kristal ajaib api dari langkah ke-8 di masing-masing tangan, dengan cepat memulihkan energi spiritualnya. Ini bukan kristal ajaib yang keluar dari iblis tetapi binatang ajaib,
karena hanya dengan cara itu ia bisa tanpa atribut kegelapan. Chapter 634. Kematian Brave Long, I. Terus maju. Cair mengangguk kepada yang lain, dan memimpin untuk masuk ke dalam tirai putih itu, tidak pada tempatnya dengan seluruh dunia yang terbuat dari kegelapan. Yang Wensao dan Duan Yi saat ini memiliki perasaan heran. Meskipun kultivasi mereka juga mencapai langkah ketujuh, mereka memahami dengan jelas dalam pertempuran sebelumnya bahwa setiap anggota Bright Glimmer of Hope jauh lebih kuat dari mereka. Tapi seperti yang harus diketahui, mereka dulu berdiri sebagai pilar utama tim masing-masing, dan lebih kuat dengan jarak yang cukup jauh dibandingkan dengan tim mereka yang lain. Tetapi di depan anggota Bright Glimmer of Hope, yang bisa mereka lakukan hanyalah melawan beberapa prajurit kerangka, dan karena luka mereka tidak sembuh sepenuhnya, bahkan tindakan melawan kerangka hitam saja terasa berat. Sebaliknya, di antara Bright Glimmer of Hope, serangan utama dipastikan oleh Cair, Sima Xian, dan Lin Xin, yang serangan gabungannya bahkan bisa membunuh pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Dan itu adalah pembunuhan yang luar biasa, karena ksatria hitam itu tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk menunjukkan kekuatannya sebelum terbunuh di tangan mereka. Selain kekuatan Long Haon dan Cair, bahkan Lin Xin dan Sima Xian sudah begitu kuat. Serangan kuat yang baru saja mereka gunakan bahkan sama sekali tidak pernah terdengar oleh Yang Wensao dan Duan Yi. Tapi itu adalah fakta bahwa pencocokan Cair dan keduanya berhasil mengalahkan ksatria hitam dengan mudah. Sebenarnya, ini terutama karena dominasi peralatan mereka ditambah peluncuran serangan terbesar kekuatan penuh mereka. Dalam apa yang tampak seperti pertempuran singkat, Lin Xin dan Sima Xian telah habis-habisan dan menggunakan kartu truf mereka. Penjaga suci di Menara Keabadian ini memang kuat, tetapi mereka semua memiliki titik lemah yang sama, peralatan mereka. Sederhananya, jika ksatria hitam itu mengenakan armor yayasan emas Long Haon, mereka mungkin belum tentu menang bahkan dengan menghabiskan 10 kali lebih banyak waktu. Sabit Dewa Kematian Cair adalah alat surgawi dan bola cahaya energik Sima Xian mencapai tingkat epik. Tak seorang pun di Bright Glimmer of Hope tidak memiliki setidaknya senjata tingkat legendaris. Tirai cahaya putih berada di depan mata mereka. Melewati persidangan ksatria hitam tidak berarti bahwa mereka telah menyelesaikan lantai 3 Menara Keabadian. Berdasarkan 2 lantai sebelumnya, mereka hanya menyelesaikan setengah dari percobaan di lantai ini. Dan, percobaan selanjutnya hanya akan terus meningkat dalam kesulitan. Hanya pertarungan yang lebih kejam yang menunggu mereka. Setelah Cair melangkah keluar dan memasuki tirai cahaya putih, Zhang Fangfang, Wang Yuanyuan, dan Chen Ying'er mengikuti. Melangkah melalui tirai putih, semua orang tidak bisa menahan batuk ringan, karena udara di belakang terlalu berbeda, membuat perbedaan yang luar biasa. Sebelumnya, mereka berada di dunia yang sangat gelap, tetapi pada saat itu, apa yang mereka lihat setelah melewati tirai putih adalah aura suci yang sangat kuat. Kegelapan di sekitarnya sudah tidak ada, digantikan oleh cahaya suci yang tak terbatas. Pilar-pilar yang terlihat di kedua sisi itu identik, tetapi membentangkan kilau keemasan yang penuh dengan kesucian. Tanahnya juga seluruhnya berwarna emas, dengan desain elegan yang membentang di mana-mana. Tidak ada lautan kerangka yang hadir. Bagian kedua dari lantai 3 ini sepenuhnya kosong. Di ujung lantai 3 ada patung lain dari Holy Necromancer, Slumbering Calamity Elus. Di bawah patung, seorang pria lajang sedang duduk bersila. Sebuah gaun sihir putih atribut cahaya menyelimuti seluruh tubuhnya, dan saat ia melihat ke bawah sedikit, kelompok Cair tidak dapat membedakan wajahnya. Dia duduk di bawah patung Elus, dan sepertinya dia duduk untuk waktu yang tidak terbatas, dan tampaknya menunggu kedatangan kelompok Cair. Meskipun mereka menghadapi satu musuh sekarang, kru Cair terlihat lebih terkonsentrasi. Benar karena musuh yang berdiri di depan mereka sendirian, kekuatannya pasti akan lebih besar, setidaknya jauh lebih kuat dari ksatria hitam. Cair kembali ke rekan-rekannya, dan mengatakan kepada Chen Ying'er, "Ying'er, jangan campur tangan. Kami sebagian besar akan mengandalkan kekuatan Anda di lantai berikutnya. Yang lain, ikut aku." Saat dia mengatakan itu, sosok Cair melintas,
sudah berbenturan dengan penyihir elemen ringan yang mengenakan gaun putih pada saat berikutnya. Sebagai seorang pembunuh, dia jelas merupakan kandidat terhebat melawan seorang penyihir. Han Yu, Yang Wenzhao dan Duan Yi merasakan dengan jelas energi spiritual mereka meningkat pesat di tengah aura suci itu. Mereka bertiga segera menggunakan kemampuan halo mereka, menempelkannya pada Chai'er. Meskipun Yang Wenzhao adalah seorang Retributionite, dia tidak menyerang. Dengan lukanya yang belum sembuh, jika musuh ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya, dia menyerang tidak akan berguna sama sekali. Wang Yuanyuan mengikuti, menyerang bersama Chai'er. Bau darah yang menyengat langsung melompat di belakangnya, dan orang bisa samar-samar melihat cahaya merah muncul, berubah menjadi gambar ilusi dengan penampilan yang sama dengan Wang Yuanyuan. Roh pembunuh Wang Yuanyuan sangat berbeda dari Chai'er. Roh pembunuh Chai'er penuh dengan aura mematikan, sementara roh pembunuh Wang Yuanyuan dipenuhi dengan aura berdarah. Satu awalnya merupakan atribut dari pengguna itu sendiri, sementara yang lain diproduksi melalui pembantaian yang tak henti-hentinya. Kedua roh pembunuh itu tampaknya saling melengkapi. Di bawah kekuatan penuh mereka, kecemerlangan ini berakar pada kecemerlangan yang berakar pada kekudusan yang ekstrim. Light Mage bergerak, tubuhnya meluncur ke atas saat kelompok Chai'er mulai menyerang. Sebuah tongkat emas muncul di tangannya. Mengarahkannya ke depan, itu terombang-ambing dengan riak emas seperti gelombang yang datang darinya. Memiliki Longhaon di punggungnya, Chai'er tidak dapat segera memasuki keadaan tembus pandang. Tapi dia yang tercepat dari semua Bright Glimmer of Hope. Dia sudah mempercepat dengan cepat saat dia menyerang, dan mampu menutup jarak ke penyihir elemen cahaya di bawah 200 meter hanya dalam 2 kilatan. Tapi setelah dia mendekat lebih dekat dari 100 meter, lingkaran cahaya lembut itu menghalanginya. Merasakan semacam kain kasa pada dirinya, Chai'er menemukan pada kontak dengan lingkaran emas bahwa kecepatannya merosot sepenuhnya dan dia benar-benar terikat. Seperti itu, gerakannya dalam gerakan lambat. Cahaya abu-abu yang dipenuhi dengan instan pembunuh yang pekat segera keluar dari sabit Dewa Kematian. Alat surgawi adalah alat surgawi, dan segera sihir cahaya dengan nama yang tidak diketahui pecah di depan sabit Dewa Kematian yang kejam. Saat Chai'er bergerak maju dan bersiap untuk terus menyerang, cahaya keemasan yang pecah itu melingkari tubuhnya. Wang Yuanyuan menghadapi masalah yang sama seperti Chai'er. Mereka berdua berada sekitar 100 meter dari Light Mage, dan merasa sulit untuk terus menyerangnya. Cahaya memutar menyapu saat ini, menyerang langsung ke penyihir cahaya. Itu adalah Komandan Mata Iblis. Penyihir ringan itu perlahan mengangkat kepalanya sambil memancarkan gelombang jiwa yang kuat. Di bawah jubahnya, orang bisa melihat sepasang api emas berdenyut di matanya. Serangan psikis Komandan Mata Iblis belum menjangkau, karena ditolak oleh kekuatan jiwa yang kuat itu. Itu tidak berhasil membawa cedera sedikit pun pada penyihir ringan ini. Melambaikan sekali lagi tongkatnya, dia melanjutkan nyanyian sedih. Segera, beberapa ksatria muncul di sisi Chai'er dan Wang Yuanyuan. Karena mantra tak dikenal yang digunakan oleh Light Mage ini sebelumnya, lingkaran cahaya emas menghalangi jalan mereka, menghentikan mereka untuk maju lebih jauh. Ini adalah mantra dari langkah ke-9, Divine Binding. Yang Wenzhao tiba-tiba berteriak, tapi bukankah mantra ini sudah lama hilang? Bagaimana itu bisa muncul di sini? Sial, itu bahkan instacast. Mantra langkah ke-9, dan bahkan tanpa menggunakan mantra apapun. Itu adalah sesuatu yang mendekati level mantra terlarang, jadi tidak heran mereka akan dihentikan. Jika itu hanya mantra langkah ke-8, Chai'er benar-benar tidak akan, dengan cara apapun, dihentikan secara menyeluruh dengan sabit Dewa Kematian di tangannya. Mantra Light Mage sedang berlangsung, dan semua orang tahu bahwa jika itu selesai, kelompok itu tidak akan bisa menolaknya. Kekuatan ofensif seorang penyihir jauh di atas seorang prajurit, terutama penyihir ringan yang muncul tepat setelah Ksatria Hitam. Jangan salah paham karena perasaan aura cahaya yang sangat nyaman, uji coba ini tentu jauh lebih menantang daripada yang sebelumnya. Dan yang terpenting, bagaimana mereka bisa menembus Divine Binding? Kali ini, Chai'er tiba-tiba memanggil Yuanyuan. Wang Yuanyuan yang masuk melalui tirai cahaya hampir bersamaan dengan Chai'er bertukar pandang dengannya begitu dia mendengar panggilannya,
dipenuhi dengan pemahaman diam-diam. Meskipun Chair baru saja memulihkan ingatannya, ingatan yang dia peroleh setelah amnesianya tidak dibangkitkan oleh ingatan masa lalu, tetapi menyatu secara menyeluruh, sehingga saling pengertian mereka masih belum hilang. 1-2. Chair mulai menghitung dalam gerakan lambat. Pandangannya tertuju pada light mage itu dari awal hingga akhir. Kecuali Yang Wensao dan Duani, sisa dari Bright Glimmer of Hope tampak tenang dan berhenti menyerang penghalang pelindung. Itu saling pengertian, bahkan tanpa perlu Chair mengatakan apa-apa, mereka semua mengerti tujuannya. 3. Pergi, teriak Chair. Saat menyaksikan Yang Wensao dan Duani dengan kaget, cahaya perak pada Wang Yuanyuan sangat kuat, dan saat berikutnya dia menghilang, hanya untuk muncul kembali di depan light mage. Warna oranye dan merah tua terjalin dalam Blood Storm, membawa ledakan haus darah yang tak tertandingi. Retakan hitam pekat muncul dalam sekejap di depan light mage, kemampuan bawaan Blood Storm, Dimensional Storm. Faktanya, sekarang Blood Storm telah mencapai tingkat epik melalui pembantaian yang tak henti-hentinya, kekuatannya sama berbeda dari waktu sebelumnya seperti langit dan bumi. Di depan esensi cahaya yang intens itu, ia meluncurkan pemotongan instan. Dimensional Storm yang menakutkan menghasilkan suara dengungan saat bersentuhan dengan mantra pertahanan dari langkah ke-9, dan ruang di dalamnya terkoyak menjadi chip yang tak terhitung jumlahnya. Chapter 635. Kematian Brave Long, 2. Ini adalah serangan yang telah lama disiapkan Wang Yuanyuan, kecocokan sempurna antara Blood Storm dan kompor spiritual gerbang tata ruang. Kekuatan ofensif yang ekstrim, tetapi yang terpenting, benar-benar tidak terduga. Kekuatan kompor spiritual gerbang tata ruang adalah membuka gerbang menuju tempat lain yang terlihat, dan memungkinkan Wang Yuanyuan untuk berteleportasi ke sana. Tidak seperti gerakan cepat, dia hanya harus bisa melihat tempat agar tidak terhalang oleh rintangan apapun selama teleportasi ini. Jangan meremehkan kompor spiritual gerbang tata ruang hanya karena tidak berasal dari perpaduan tungku spiritual lainnya. Melalui pembantaian Wang Yuanyuan yang panjang, tungku spiritual ini telah berevolusi 3 kali, memberikan jangkauan yang luas, jumlah kegunaan, dan stabilitas teleportasi. Penyihir cahaya itu terlihat sangat panik. Dia tampak tidak mengharapkan lawan-lawan ini untuk menembus mantra pertahanannya dari langkah ke-9 dengan cara seperti itu. Dan hanya karena keyakinan mutlaknya pada Divine Binding, dia dengan berani mengucapkan mantra ofensif yang kuat. Selama mantra ini selesai, dia memiliki keyakinan bahwa itu akan melenyapkan semua manusia di depan matanya. Tapi kedatangan tiba-tiba Wang Yuanyuan benar-benar memotong jalan pikirannya. Badai dimensi yang mengerikan yang diliputi haus darah yang mengerikan membuatnya tidak berdaya, tanpa pilihan selain memotong mantranya hampir selesai. Dengan erangan kaku, dia mundur sambil melepaskan cahaya terang yang intens dari tangannya, menghalangi kedatangan Dimensional Storm. Serangan itu diblokir, tetapi tongkat di tangannya hancur seketika, dan karena itu, Divine Binding telah dihapus, membiarkan Chair memimpin grup dengan serangan lain. Penyihir cahaya benar-benar luar biasa. Sambil menarik kembali dalam situasi yang tidak menguntungkan, dia mengarahkan tangannya ke arah Wang Yuanyuan terdekat, menyebabkan lingkaran cahaya emas naik dari bawah kakinya, melepaskan Holy Light Binding. Ini adalah mantra kontrol elemen ringan dari langkah ke-7. Bahkan saat di bawah pengaruh serangan balasan mantra sebelumnya, dia masih membuat pemeran instan ini, menunjukkan tingkat pemahamannya terhadap sihir ringan. Sementara itu, tubuhnya tiba-tiba bergeser ke belakang, dan pemandangan yang mengerikan muncul. Apa yang tampak seperti patung elus di tepi panggung bergeser ke belakang di sampingnya, berusaha sejauh mungkin untuk meningkatkan jarak. Sementara itu, dia terus melantunkan mantra dengan kecepatan yang semakin cepat. Mengepakkan sayap spiritual di punggungnya, Chair datang mengejar seperti petir abu-abu, menelusuri luka bersih dengan sabit dewa kematian di tangannya. Penyihir tidak diragukan lagi memiliki pelanggaran yang dinilai tinggi, tetapi kekuatan pertahanan dan serangan mereka berbanding terbalik. Serangan mendadak Wang Yuanyuan adalah faktor yang sangat penting. Meskipun serangannya tidak berhasil, itu berhasil menembus Divine Binding, dan menghentikan mantranya di ambang penyelesaian.
Penghitungan cair sebelumnya adalah penghitung waktu sebelum mantra penyihir cahaya selesai, sehingga Wang Yuanyuan akan menghentikannya sesaat sebelum penghentiannya. Serangan balik mantra adalah hal yang sangat berbahaya untuk terjadi. Jika mantra seorang penyihir terganggu selama persiapannya, itu akan sangat mungkin menyerang balik, dan serangan balik ini tumbuh semakin kuat mantra ini. Secara khusus, serangan balik ini juga menjadi semakin kuat semakin dekat dengan penyelesaian mantra itu. Bahkan jika penyihir ringan ini bahkan lebih merupakan lawan yang tangguh, bagaimanapun juga dia baru saja mengalami serangan balik tingkat tertinggi, dan belum menemukan waktu untuk memulihkan napasnya. Cair tidak punya rencana untuk membiarkan dia menyelesaikan mantra tingkat tinggi. Tapi, yang mengejutkannya, kecepatan Light Mage ini bahkan melampaui perkiraannya. Ketika sabit dewa kematiannya akan mendarat, mantranya yang lain telah selesai. Saat cahaya suci terbentuk, sabit dewi kematian tiba-tiba berhenti, dan segera, kekuatan yang kuat meledak. Kekuatan hebat ini hampir tak tertahankan. Dipenuhi dengan pancaran cahaya, tetapi juga mengandung kekuatan benturan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, itu tidak menyebabkan efek merusak, tetapi bahkan sabit dewa kematian cair tidak dapat membubarkan cahaya suci yang tampak lembut ini. Mantra ini menyandang nama persembahan suci, mampu menyalakan kehidupan penyihir cahaya itu sendiri sebagai bahan bakar. Dan dari kelihatannya, api jiwanya adalah satu-satunya hal yang harus dinyalakan. Meskipun dia tidak lebih dari pengawal suci yang menjaga tempat ini, dia memiliki harga dirinya sendiri, dan tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan dengan mudah. Penggunaan persembahan suci saja berhasil mendorong lawannya mundur, memberinya waktu untuk mengucapkan mantra, jadi dia masih merasa percaya diri dalam mengalahkan manusia ini. Tepat saat Cair mengerutkan alisnya dan sudah merasa tidak mampu untuk menang lagi melawan penyihir ringan ini, perasaan yang membingungkan tiba-tiba muncul darinya. Sebuah cahaya oranye lembut berputar di sekitar tubuhnya, dan menghilangkan cahaya putih dari persembahan suci yang menempel pada tubuh Cair, dan menyebabkan kekuatan yang sebelumnya tak tertahankan menghilang sepenuhnya. Tepat saat persembahan suci berjalan, semua orang dari Bright Glimmer of Hope menemukan dengan heran bahwa cahaya oranye ini keluar dari lengan kiri Long Haon. Kilaunya yang mengesankan dan kualitas cahaya sucinya satu tingkat di atas persembahan suci, menekannya sekaligus. Cair tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi dengan pengetahuan tempurnya yang cukup, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Dalam sekejap cahaya, sosok Cair yang tak terhitung jumlahnya mengambil kesempatan ini dan berjalan ke depan, mengelilingi penyihir cahaya itu. Dan, segudang gambar sabit dewa kematian mengirim penyihir cahaya di tengah sekaligus. Segudang gambar strike. Setelah terbangun sebagai salah satu yang dipilih oleh dewa kematian, kompor spiritual 1000 serangan Cair yang asli mendapat serangan yang ditingkatkan. Meskipun sekarang menjadi bagian dari kompor spiritual samsara, Cair telah memperoleh semua pengetahuan dalam memahami dan menggunakannya melalui konstitusinya sebagai dewa pilihan, membuat serangannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Memanfaatkan persembahan suci sudah menjadi kartu terakhir penyihir cahaya. Jika dia bahkan tidak berhasil mengulur waktu, maka bahkan arcana rahasianya yang paling kuat dari zaman kuno tidak akan ada gunanya. Di antara suara pecah yang menusuk telinga, Light Mage menghilang dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang mengalir ke Eternal Melody milik Cair. Sementara itu, terdengar suara bergema yang memanggil, pengawal suci ketujuh setia padamu. Mendarat dengan gesit di tanah, mata Cair masih terlihat kabur. Tanpa sadar dia melihat ke arah lehernya sendiri, di lengan Long Haon yang dibawa. Air mata langsung membasahi alisnya. Itu adalah Divine Snail Shield of Sun and Moon, pancaran oranye sebelumnya adalah ciri khasnya. Tiba-tiba, Cair menatap rekan-rekannya, dan berseru dengan keras, apakah kalian semua melihat? Dia tidak mati. Haon masih hidup. Dia pasti akan kembali kepada kita, tidak diragukan lagi. Mencapai titik ini, lengannya erat memegang lengan Long Haon, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Tidak ada yang tahu mengapa kekuatan Divine Snail Shield telah meletus. Dengan Long Haon sudah mati, dia tidak bisa menjadi orang yang mengaktifkannya. Tapi kecemerlangan dari Divine Snail Shield memberi mereka kepercayaan diri yang tinggi,
seolah-olah kematian Long Haon bukanlah sesuatu yang telah terjadi. Sejak mereka masuk ke Menara Keabadian, telah berlalu kurang dari setengah jam dari awal hingga akhir, dan mereka telah melewati 2 gerbang dan mencapai ujung lantai 3. Semua kekuatan Bright Glimmer of Hope terwujud tanpa keraguan. Sebenarnya para penjaga yang harus mereka hadapi semuanya adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Bahkan jika itu hanya awal dari langkah ke-9, mereka masih mencapainya secara menyeluruh. Faktanya, dengan kepercayaan diri yang besar Long Haon telah membawa rekan-rekannya jauh ke dalam wilayah iblis. Jangan memberikan penilaian tergesa-gesa hanya karena semua anggota Bright Glimmer of Hope hanya mencapai peringkat ke-5 dari langkah ke-7 dalam kultivasi. Mereka semua memiliki kompor spiritual, peralatan yang kuat, dan bakat yang hebat, membuat mereka tidak lebih buruk dari pembangkit tenaga listrik biasa dari langkah ke-8. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah bertemu musuh yang tak tertandingi seperti Kaisar Dewa Iblis, dan telah jatuh ke dalam perangkapnya, mereka akan memiliki banyak kesempatan untuk melarikan diri bahkan di saat yang paling sulit sekalipun. Sudah terlambat untuk mengomentari masalah ini. Long Haon sudah mati, tapi dalam harapan terakhir kebangkitan, setiap Demon Hunter dari Bright Glimmer of Hope menunjukkan pancaran mereka sendiri. Mungkin pasukan perburuan iblis ini tetap sangat kuat bahkan tanpa Long Haon, tapi tanpa dia, Bright Glimmer of Hope telah kehilangan jiwanya. Dengan susah payah, Cair menekan perasaannya yang melonjak, semua orang beristirahat dan mengambil energi spiritual. Jalan menuju lantai atas terbuka, diterangi oleh patung Elus di depannya. Hanya dengan menginjak pilar ini, mereka akan memasuki lantai 4 Menara Keabadian. Tapi kali ini, tidak peduli seberapa tergesa-gesa Cair, ini tidak bisa lebih mendesak daripada membiarkan kelompok memulihkan beberapa kekuatan. Kelompok itu belum banyak istirahat sejak dimulainya misi di Modu. Ujian di lantai 3 sesulit ini, apa yang akan terjadi di lantai 4 hanya akan semakin sulit. Bagaimana mereka bisa melewati cobaan di lantai 4 tanpa istirahat yang cukup? Tidak ada kesalahan yang diperbolehkan saat mengasah pisau Anda sendiri. Solusi terbaik untuk memaksimalkan peluang mereka di tantangan berikutnya adalah berada dalam kondisi terbaik bagi mereka. Lin Xin dan Sima Xian juga dipanggil ke sana. Bagian kedua dari lantai 3 penuh dengan aura suci, sangat membantu mereka dalam memulihkan energi spiritual. Bahkan pengguna api Lin Xin memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk berkultivasi di dunia esensi cahaya dibandingkan dengan dunia esensi kegelapan. Yang Wenshao dan Duan Yi duduk di belakang, saling melirik. Mereka berdua melihat kejutan besar di mata masing-masing. Menjadi tokoh yang sangat baik dari generasi muda kuil ksatria, mereka telah kehilangan semua pikiran untuk bunuh diri setelah dikutuk begitu keras oleh Long Haon. Mereka bahkan awalnya berpikir bahwa bahkan jika Long Haon dan Cair jauh melampaui mereka, mereka masih harus setidaknya sedikit lebih kuat dari yang lain. Tetapi sekarang tampaknya pikiran-pikiran ini jelas salah. Dari tampilan kekuatan yang ditunjukkan oleh semua anggota Bright Glimmer of Hope, bahkan jika mereka berdua bergandengan tangan, mereka mungkin belum tentu menang atas salah satu dari mereka.